Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, masih dengan Bu Feni. Hari ini kita akan masuk pada bab baru ya, yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia, dan yang kedua yaitu tentang proses pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Coba, apakah kalian masih ingat salah satu ciri dari makhluk hidup itu apa? Ya, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makan. Sekarang, coba bagaimana rasanya jika kalian tidak makan seharian? Ayo, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan merasa lemas karena tidak ada nutrisi yang masuk kepada tubuh kita. Makanya kita itu memerlukan makan. Tujuannya untuk apa kita makan? Tujuan kita makan itu supaya tubuh kita bisa beraktivitas dan menghasilkan energi ya. Sekarang, apa sih sistem pencernaan makanan pada manusia? Sistem pencernaan makanan pada manusia adalah proses perubahan makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi supaya kita bisa beraktivitas. Nah, anak-anak, berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari dua proses. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi, lidah, dan juga ada peremasan di lambung. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia yang pertama yaitu pencernaan mekanik, yaitu pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah serta gerakan meremasan dan terjadi di lambung. Kemudian yang kedua yaitu proses pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia yang pertama yaitu mulut. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga yaitu lambung. Yang keempat usus halus. Dan yang kelima yaitu usus besar. Yang terakhir yaitu anus. Nah, anak-anak, ibu akan jelaskan satu persatu organ-organ pencernaan pada manusia. Organ yang pertama yaitu mulut. Di mulut terjadi dua proses pencernaan. Yang pertama yaitu proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Dan yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Dan di mulut itu terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Makanya kalian jika
makan atau mengunyah nasi dengan lama, maka nasi kalian akan berasa manis. Karena di mulut kita itu terdapat enzim petialin yang mengubah karbohidrat atau nasi menjadi gula yang nantinya akan berasa manis. Di mulut terdapat proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu yang dengan bantuan gigi. Yang pertama yaitu di mulut kita terdapat 3 jenis gigi, yaitu ada gigi taring, geraham, dan juga gigi seri. Nah, gigi-gigi kita itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau mencabik makanan yang kita makan. Kemudian ada gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan yang kita makan. Yang ketiga yaitu gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan yang kita makan. Kemudian ada lidah. Lidah kita berfungsi untuk merasakan rasa makanan dan membantu untuk menelan makanan. Lidah kita bisa merasakan makanan di bagian ujung depan itu akan bisa merasakan rasa manis. Kemudian di samping bawah itu akan merasakan rasa asin, dan di samping bagian belakang bisa merasakan rasa asam, dan di tengah pangkal paling belakang bisa merasakan rasa pahit. Organ yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan kita yaitu sekitar 20 cm. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas, memutar, dan mendorong makanan masuk ke lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan alat pencernaan seperti kantung. Lambung berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Di lambung terdapat 2 proses pencernaan, yaitu proses pencernaan mekanik yang dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi oleh bantuan enzim. Nah, di lambung itu terdapat 3 enzim, yaitu perih. Ibu singkat perih, yaitu pepsin, renin, dan juga HCl atau asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi protein-protein yang kita makan seperti telur, ayam, ikan di lambung kita dirubah oleh enzim pepsin. Kemudian ada renin, yaitu mengendapkan kasein yang ada di susu. Jadi kalau kita minum susu, di lambung kita diendapkan oleh renin. Kemudian ada HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Organ yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus yang paling panjang di tubuh kita, sekitar 6-8 meter ya nak. Nah, usus halus itu berfungsi sebagai tempat mencerna makanan secara kimiawi dan juga tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Di dalam usus halus terdapat pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di usus halus ada 3 enzim. Ibu singkat tali. Nah, enzimnya yaitu ada enzim tripsin, amilase, dan juga lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada amilase.
Amilase itu berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa atau gula. Kemudian enzim yang terakhir yaitu lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, anak-anak, organ yang kelima yaitu usus besar. Pada usus besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usus besar melintang, yang kedua ada usus besar naik, dan yang ketiga ada usus besar turun. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan dengan bantuan bakteri E. coli dan juga merupakan tempat penyerapan air. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan berupa feses. Jadi, makanan yang telah dibusukkan di usus besar akan keluar melalui anus. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan akan masuk melalui mulut. Kemudian akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Setelah masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Setelah itu masuk ke usus halus. Dan yang kelima itu masuk ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, kita akan simak video proses pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Anak-anak, itu adalah organ pencernaan dan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, anak-anak, kita akan evaluasi atau latihan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Di sini ada 5 pertanyaan. Nanti kalian tulis pertanyaannya di buku tulis kalian. Kemudian kalian kerjakan dan dikumpulkan di hari Jumat ya nak. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun kita harus tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.